Fitnah suami. Alarm ponsel Zahira berbunyi. Perempuan berdarah Bugis tersebut sigap membuka mata seraya menghela napas berat. Diusapnya wajah yang masih sembab bekas menangis semalaman. Bukan Danu penyebabnya, melainkan karena merindukan sosok kedua kakaknya yang selama 2 tahun terakhir tak pernah lagi berkabar dengannya. Menyadari hidup terus berjalan dengan dia bahagia ataupun bersedih, Zahira beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sekaligus mengambil wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Setelah melaksanakan kewajiban, gegas Zahira menuju dapur untuk memasak sarapan untuk dirinya sendiri. Tiba di dapur, perempuan berhijab tersebut seketika tertegun saat mendapati kulkas dalam keadaan dirantai dan digembok. Seketika amarahnya menggelegak. Buru-buru, ia menuju gudang dan mengambil sebuah pemotong besi untuk melepaskan gembok tersebut. Lalu, rantai dan gembok yang tadi melingkari kulkas langsung ia hempas ke lantai dengan napas tersengal. "Jadi, kalian mau main hitung-hitungan, hah?" geram Zahira dengan gigi bergemelatuk. Sungguh, pagi-pagi emosinya sudah dipancing oleh sekelompok orang yang memang tak pantas dikasihani. Setelah melempar rantai yang tadi melilit kulkas 2 pintunya, sekarang Zahira beralih mengeluarkan seluruh bahan makanan yang tersedia di dalam kulkas. Seluruh makanan mentah yang terdiri dari telur, sayuran, ayam, ikan, udang, serta beberapa makanan beku cepat saji, ia taruh di lantai begitu saja. Hanya tersisa beberapa botol air mineral yang memang seingatnya ia beli menggunakan uang pribadinya. Puas mengeluarkan seluruh isi kulkas, Zahira kembali menuju kamar untuk mengambil dompet dan mengenakan jilbab pergo berwarna hitam. Ditengoknya sekilas jam yang ada di ponsel sebelum memasukkan benda tersebut ke dalam dompet panjangnya. Sudah pukul 6.30 dan penghuni rumah lainnya belum juga ada yang bangun. Lebih baik belanja di warung Mak Nani aja, lirih Zahira. Motor yang sudah lama tak pernah dikeluarkan dari garasi, Zahira tepuk-tepuk dulu untuk menghilangkan sedikit debu yang menempel. Setelahnya, gadis itu tersenyum lalu mendorongnya menuju keluar halaman sebelum melajukan motor tersebut menuju warung Mak Nani yang terletak di samping jalanan masuk perumahannya. Tidak terlalu jauh sebenarnya, mungkin hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumah Zahira. Namun, Zahira memang lebih memilih menaiki motor, mengingat ia harus membeli beberapa macam bahan makanan untuk ia stok sendiri. "Neng Zira, kok baru kelihatan?" tanya Mak Nani ramah saat Zahira turun dari motor dan memasuki warung. Zira memang panggilan kecilnya. "Iya, Mak. Akhir-akhir ini Zira lagi sibuk di rumah," jawab Zahira seraya memilih beberapa jenis sayuran. "Loh, ada Zira juga toh. Tumben belanja banyak," tegur seorang tetangga Zahira yang rumahnya tepat berhadapan dengan rumah Zahira. "Iya Kak Ning, persediaan di rumah sedang menipis soalnya," jawab Zahira dengan senyum sembari terus melanjutkan memilih-milih bahan makanan yang akan ia beli. Tak berselang lama, warung Mak Nani mulai terlihat agak ramai. 1-2 orang terlihat singgah berbelanja. Ada juga orang-orang yang berasal dari dalam perumahan yang sengaja keluar karena kebetulan perumahan mereka memang jarang dimasuki tukang sayur. Jadi, warung Mak Nani adalah solusi satu-satunya jika mereka ingin berbelanja kebutuhan dapur. "Oh iya, Ra. Kak Ning boleh tanya sesuatu nggak?" tanya Ningsih, tetangga Zahira yang suaminya merupakan seorang pegawai BUMN. "Tanya apa, Kak?" Ningsih terlihat sungkan. Namun demi menjawab rasa penasarannya, ia tetap memberanikan diri untuk bertanya karena sudah tak tahan dengan mulut-mulut tetangga yang beberapa hari ini selalu menjadikan keributan yang terdengar dari rumah Zahira sebagai bahan gunjingan. "Perempuan yang di rumah kamu itu siapa, Ra? Apa benar kalau itu istri barunya Danu?" tanya Ningsih hati-hati. Dek. Gerakan Zahira yang semula hendak mengambil 2 papan tempe pun terhenti. Gadis itu menatap Ningsih dengan mata yang mulai berembun. Rasanya tak enak harus menjawab jujur. Apalagi ibu-ibu yang satu komplek dengannya mulai mendekat untuk ikut tahu jawabannya. "Dijawab dong Mbak Zahira, kita kan juga penasaran sama jawabannya,"
Desak seorang ibu-ibu berbadan gempal yang hampir sama besar dengan ibu mertuanya. Itu cuma sepupunya Mas Danu aja kok, Bu Ibu. Jawab Zahira dengan senyum terpaksa. Alah, Mbak Zahira ini kok masih juga berbohong sih? Jelas-jelas itu istri kedua Danu kok. Kenapa malah diakui sebagai sepupu? Atau jangan-jangan benar yang dibilang sama ibu mertua Mbak Zahira ya? Kalau Mbak Zahira ini nggak ikhlas di madu, padahal jelas-jelas mandul. Bu Imas, besti ibu mertua Zahira tiba-tiba muncul dan menyela pembicaraan. Saya nggak mandul, Bu. Sangkal Zahira dengan nada suara yang masih berusaha ia kontrol. Ningsih menatap Zahira dengan iba. Wanita yang kini memiliki 2 anak tersebut mengucapkan kata maaf kepada Zahira karena gara-gara dirinya, Zahira malah terkesan dipojokkan oleh ibu-ibu lain. Nggak usah bohong deh, Mbak. Orang suami Mbak yang bilang sendiri kok kalau Mbak itu mandul, sahut Bu Imas dengan tatapan julidnya. Suami saya? Tanya Zahira dengan jantung yang seolah diremas-remas oleh ribuan tangan yang tak kasat mata. Rasanya sakit sekali. Iya, angguk Bu Imas. Mas Danu sendiri yang bilang sama ibu-ibu lain saat kami lagi ada acara pengajian di rumahnya Bu RT. Makanya Bu Rahimah berencana menikahkan Mas Danu sama cinta pertamanya Mas Danu yang ditinggal di kampung. Soalnya Mbak Zahira ini selain mandul juga suka ngelawan suami sama mertua. Ditambah lagi Mbak ini kata Mas Danu juga kelewat boros, nggak becus ngatur keuangan. Zahira teringat acara pengajian yang memang didatangi sang ibu mertua sekitar 1,5 bulan yang lalu di rumah Bu RT. Hari itu, Danu memang mengantarkan sang ibu ke sana karena Bu Rahimah beralasan malas berjalan kaki. Ternyata hal tersebut malah dijadikan Danu sebagai ajang untuk menjelek-jelekan Zahira dengan sesuatu yang sama sekali tidak benar. Sekali lagi, Zahira seperti didorong masuk ke kubangan lumpur oleh Danu, sementara Danu sendiri memilih menanjaki gunung untuk memperoleh keberhasilan sendiri. Tak disangka, suami yang selama ini ia anggap sebagai pakaian terbaiknya, malah seolah-olah menelanjangi Zahira bulat-bulat di depan semua orang. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian mengasihani Zahira, sebagian lagi ikut-ikutan menyalahkan Zahira. Ibu-ibu tahu kenapa Mas Danu menikah secepat ini sama pelakor itu? Tanya Zahira dengan suara bergetar. Ia lelah, jengah dengan keadaan yang terus memojokkan dirinya selama ini. Sekian lama diam, bukannya keluarga suaminya menyadari kesalahan, justru semakin santer menyebarkan fitnah. Parahnya lagi, sang suami pun ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Mas Danu menikah dengan pelakor itu karena mereka digerebek warga lagi berzina di semak-semak. Dan perlu Bu Imas tahu, pelakor itu sudah hamil duluan saat dinikahi oleh Mas Danu. Dan perihal saya yang masih belum hamil sampai sekarang, itu karena saya memang meminum pil kontrasepsi yang disuruh oleh suami saya sendiri. Zahira meraup udara banyak-banyak. Mungkin suami saya memang sudah selingkuh sejak lama, tapi bisa saya pastikan bahwa pernikahan mereka tidak terencana dalam waktu dekat ini. Kalian tahu kenapa? Karena gaji Mas Danu yang katanya banyak itu nggak akan pernah cukup untuk membiayai satu keluarga. Imbuh Zahira dengan napas tersengal. Sabar, Ra. Lirih Ningsih sembari mengusap punggung Zahira. Wajar nggak cukup. Wong kamu itu borosnya nggak ketulungan, sahut Bu Imas. Glowing sih glowing. Tapi jangan sampai mertua makan nasi cuma sama garam doang dong. Ibu tahu apa sih sama keuangan keluarga saya? Balas Zahira sengit. Ibu nggak pernah tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk mencicil rumah. Uang kuliah si kembar, bayar kreditan motor, bayar listrik, air dan lain-lainnya. Terus kenapa ibu bilang saya boros sementara ibu tahu sendiri berapa gaji yang Mas Danu dapatkan sebagai seorang manajer? Dan dari mana ibu tahu kalau mertua saya cuma makan sama garam doang? Ibu pernah ke rumah saya dan memergoki mertua saya makan sama garam? Iya. Zahira mulai meninggikan suara yang membuat Bu Imas langsung menciut takut. Ya kan ibu cuma... Ibu ada kalkulator nggak di rumah? Atau mau pinjem kalkulator punya Mak Nani buat hitung semua pengeluaran bulanan keluarga saya? Hah? Jangan seenaknya ngomong ya Bu. Jangan sampai ibu atau anak ibu yang sudah menikah itu ikut-ikutan merasakan jadi saya yang sudah diselingkuhi. Malah difitnah menghabiskan uang suami pula. Potong Zahira. Udah Ra, jangan diladeni lagi. Ningsih memeluk Zahira dari samping.
mengelus tangan Zahira yang tampak mengepal kuat agar kembali melemas. "Istighfar, Dek," ucap Ningsih mengingatkan. "Astagfirullah," lirih Zahira yang sejenak terlupa dan malah tak sengaja mengumbar privasi keluarga yang seharusnya tak pernah ia lakukan. Amarah sudah menguasainya sehingga iblis pun dengan mudahnya berbisik dan membuat ia semakin menggila. "Mak, belanjaan saya semuanya berapa? Sekalian saya minta beras 5 kilo ya," ucapnya beralih kepada Mak Nani. Tak ada lagi nada sumbang yang terdengar. Bahkan, Bu Imas juga kini mulai tak berani bersuara dan memilih fokus memilih sayuran yang tampak masih begitu segar. 285.000, Neng, kata Mak Nani dengan senyum di wajah tuanya. "Ini, Mak." Zahira menyodorkan 3 lembar uang merah ke arah Mak Nani. "Kembaliannya kasih dadar gulung sama donat aja, Mak," imbuhnya sembari menunjuk aneka kue tradisional yang juga dijual Mak Nani di warungnya. "Yang sabar ya, Neng. Jangan diladeni mulut-mulut lemes kayak si Imas. Kamu gak perlu membela diri sama orang-orang yang memang gak suka sama kamu, karena pembelaan kamu gak akan pernah ada artinya di hadapan mereka," nasihat Mak Nani dengan mata menatap Iba. "Makasih ya, Mak." Zahira tersenyum tulus, seraya menerima kantong belanjaan yang diberikan Mak Nani. "Hati-hati, agak berat, Neng." "Iya, Mak. Kalau gitu Zahira duluan ya." Zahira beralih ke Ningsih yang masih setia berdiri di sampingnya. "Kak Ning mau ikut pulang sama aku?" ujarnya menawarkan tumpangan. "Kamu duluan aja, Ra. Kak Ning bawa motor sendiri kok." "Tuh," ia menunjuk motor metik yang terparkir di sebelah motor Zahira. "Ya udah kalau gitu. Zahira balik duluan ya, Mbak. Assalamualaikum semua." "Waalaikumsalam," jawab Ningsih, Mak Nani dan beberapa ibu-ibu lain secara serempak.